Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kullu lailati wa antum bi khair. Setiap malam-malam kita semoga senantiasa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Uh, Syukuralakum, terima kasih banyak semuanya telah menyimak The Quran Alone ya. Bahasan Al-Quran satu-satunya yang kita mulai dengan bahasan halaman Al-Quran. Saudara sekalian, pada video ini, pada kesempatan ini kita telah sampai pada halaman 8 Al-Quran, surah Al-Baqarah, juz pertama. Teman-teman yang berkesempatan untuk menyimak bersama, silahkan dibuka Al-Quran halaman 8 di ayat yang dimulai dengan ayat wa iznajjainakum min ali fir'aun. Baik, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, seperti sebelumnya, sebelum kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Al-Qur'anul Azim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, Al-Qur'anul Karim, kita berdoa kepada Allah, doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rob, janganlah menghukum kami bila kami terlupa ataupun tersalah di dalam mengupas ayat-ayat-Mu yang sangat agung ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ya. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di halaman 8 ini dengan huruf waw ya. Jadi waw ini artinya wawul istinaf. Ini namanya waw yang melanjutkan bahasan sebelumnya. Jadi untuk itu bahasan sebelumnya belum terpisah di halaman 7 dengan halaman 8, masih bahasan yang sama. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Jadi saudara-saudara sekalian, ini masih tentang Bani Israel, dan bila ada yang bertanya mengapa Al-Quran di awal-awal Al-Quran yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala kok Bani Israel ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tidak terlepas dari Bani Israel yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat petunjuk, diberi oleh Allah nikmat karunia ya. Inni faddalnakum 'anil alamin. Jadi di ayat sebelumnya, jadi wow ini mengharuskan kita untuk melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, dan saya telah memuliakan kalian, mengutamakan kalian dari alamin, dari kaum-kaum atau bangsa-bangsa dari seluruh alam. Saudara sekalian, apa keutamaan Bani Israel ya? Jadi ini harus kita buka karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, Allah mengutamakan Bani Israel. Kalau kita mengikuti ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan betapa lamanya Nabi Nuh dahulu ya. Betapa lamanya dahulu Nabi Nuh mengajarkan, membawa risalahnya di tengah umatnya, di tengah kaum Nabi Nuh. Tapi kaum Nabi Nuh itu ya endingnya itu kafir begitu ya. Tidak ada yang hanya sedikit sekali yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampai jadi Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun ya, 1000 tahun, wala bisa fi qaumihi alfasana illa khamsina am. Jadi Nabi Nuh itu menghabiskan waktu, ya Allah katakan labisa
Ya, jadi sedikit kita bahas di ayat yang berkaitan dengan ini. Allah mengatakanlah bisa seolah-olah Nabi Nuh itu menghabiskan waktu sia-sia selama 1000 tahun. 1000 tahun karena kaumnya tidak terpetunjuki, tidak menerima petunjuk. 1000 tahun illa khamsina aman dan setelah dibinasakan kaumnya 1000 tahun itu 50 tahun Nabi Nuh membersamai kaum yang selamat. Baik, di tengah kaum itu jadi Bani Israel ya. Jadi kaitannya dengan Bani Israel. Bani Israel itu adalah zurriyataman hamalna ma'anu. Jadi dia adalah keturunan yang yang diangkut oleh kapal Nabi Nuh. Jadi disitulah karunia besar, disitulah pembuktian terbesar dari Bani Israel. Itulah sejarah Bani Israel yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Allah katakan, wa ataina Musal kitaba faja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami telah memberikan kepada Musa sebuah kitab. Lalu kami menjadikan kitab itu petunjuk bagi Israel. Ya, siapa itu Bani Israel? Zurriyataman hamalna ma'anu. Ya, generasi yang kami selamatkan bersama Nuh. Jadi justru kaum Nabi Nuh yang 1000 tahun bersama Nabi Nuh itu semua kafir, ya, ya. Tapi Bani Israel dinilai oleh Allah, artinya diselamatkan oleh karena mereka beriman. Jadi saudara sekalian, kiranya mengapa Bani Israel diungkapkan Al-Quran di awal-awal Al-Quran karena ada sejarah Bani Israel. Mereka itu adalah kaum yang beriman. Baik, wa iznajainakum min ali fir'aun. Jadi kita masuk di ayat halaman 8. Wa iznajainakum wa huwa istinaf. Iz ini seperti yang sudah dijelaskan, iz itu artinya sesuatu yang sudah terjadi. Jadi dulu sejarahnya. Jadi Allah mengungkapkan sejarah ini agar diingat-ingat oleh Bani Israel. Ya, wa iznajainakum min ali fir'aun. Ketika kami najainakum, jadi najainakum kami menyelamatkan kalian. Jadi wa iznajainakum min ali fir'aun dari tangan dari tangan keluarga Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan najainakum. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan fa'anjainakum. Jadi ini adalah sebuah pola sunaiyat Al-Qur'an. Jadi najaina ada anjaina. Ya, di ayat sebelumnya kita bisa lihat wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Jadi di ayat yang pertama Allah katakan najainakum, di ayat kedua fa'anjainakum. Wa iz najainakum. Najainakum ini ingin menggambarkan bahwa bahwa Bani Israel itu di tangan Fir'aun itu mereka itu dalam kurun waktu yang lama. Jadi najainakum itu mereka berada dalam su'il azab, jadi mereka berada dalam siksaan, mereka diperbudak, tersiksa di bawah kekuasaan Fir'aun. Itu najainakum itu punya durasi yang lama ya, jadi ada durasinya dalam proses diselamatkan di tangan Fir'aun. Jadi lama prosesnya mereka itu diselamatkan, lama prosesnya penyelamatan. Kalau anjainakum itu sekali penyelamatan. Jadi itu bedanya. Sama dengan nazalna dengan anzalna. Ya. Jadi anzalna itu satu kali, kalau sekaligus ya turun. Kalau nazalna itu turun dalam durasi waktu yang memiliki durasi waktu yang lama. Jadi anjainakum, kami menyelamatkan kalian dalam durasi waktu yang lama. Allah sebutkan yang pertama, jadi su'il azab, seburuk-buruknya itu siksaan. Allah menyelamatkan. Yang pertama adalah ada durasi waktu yuzabbihuna abna'akum. Jadi Bani Israel itu dulu pernah dibunuh anak-anaknya. Ini di sejarah ini dibuka. Jadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi termasuk Musa alaihissalam, kenapa sampai alqihi fil yammi, Nabi Musa itu
dialirkan ke sungai, dihanyutkan di sungai agar selamat dari yuzabbihuna abna'akum. Jadi itu memiliki waktu yang cukup lama. Jadi banyak anak-anak itu dibunuh sampai di zamannya Musa. Tetapi di zamannya Fir'aun, jadi Musa ini adiknya Fir'aun. Kenapa Musa zamannya Harun ya. Ketika lahir Harun, adiknya Musa, adik kandung Musa, itu sudah berhenti masa yuzabbihuna abna'akum. Jadi Harun tidak harus wa'alqihi fil yammi, hanyutkan juga di sungai Nil, karena Harun juga nanti akan menjadi nabi. Tidak, karena itu berhenti. Jadi berhentinya masa yuzabbihuna abna'akum menandakan bahwa masa yuzabbihuna abna'akum itu interval waktunya ada waktu tertentu ya, gitu ya. Jadi Allah menggunakan najainakum. Ya, yang kedua, wa yastahyuna nisa'akum, ini kalau di terjemahan itu membiarkan perempuan-perempuan kalian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat lebih jauh dari di ayat ini, kita namanya juga iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Jadi apabila ada kandungannya, maka ikutilah kandungannya di yang lain, di ayat-ayat yang lain, summa inna alaina bayana, karena kamilah yang akan menjelaskan. Jadi yuzabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum. Yastahyuna nisa'akum ini dari kata istihya, jadi mempermalukan. Jadi mempermalukan dalam bahasa kita hari ini tuh itu wanita-wanita dipermalukan, jadi wanita-wanitanya ditelanjangi, diperkosa dan sebagainya. Itu namanya yastahyuna nisa'akum. Jadi anak-anak laki-lakinya disembelih, kemudian wanita-wanitanya dipermalukan. Zalikum bala'um mir rabbikum azim. Ini adalah merupakan bala'un mir rabbikum azim. Itu adalah bala dari Rabbmu terhadap Bani Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi Bani Israel itu adalah kaum yang awalnya, jadi sejarah mereka itu adalah sejarah yang beriman, kaum yang beriman, kaum yang diselamatkan bersama Nabi Nuh. Lalu di akhir-akhirnya mereka mendapatkan bala min rabbikum azim, ya, sebelum datangnya Musa. Jadi akhir-akhir dari sejarah panjang Bani Israel, mereka mendapatkan bala. Saudara-saudara sekalian, Allah mengungkapkan ini balaun bagi Bani Israel sebagai sunainya ya, sebagai sunaiyat Al-Quran. Allah pun nanti akan mengungkapkan tentang balaun pada orang-orang muslimin. Ya, bedanya balaun pada orang-orang muslimin itu di awal ya. Jadi saudara-saudara sekalian, masani ini adalah kunci di dalam memahami Al-Quran. Allah mengatakan kitaban mutasyabihan masani, semuanya berpola dua-dua. Jadi Bani Israel itu balaunnya di akhir-akhir perjalanannya, ketika di awal-awal mereka beriman, mereka terselamatkan bersama Nuh, kemudian di akhir-akhirnya sebelum diturunkan padanya sebuah fase baru, yaitu fase kitab, mendapatkan kitab, mereka mendapatkan balaun. Beda kaum muslimin, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, itu di awal-awal mereka mendapatkan kitab. Jadi saudara sekalian, ini adalah bagian dari basani, bisa kita pahami bahwa ini diungkap karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkap semua pola dua-dua yang ada di alam semesta ini, ada di kehidupan ini. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah menurunkan sebagus-bagusnya penuturan, semua berkonteks, berpola dua-dua. Jadi saudara-saudara sekalian, ini balaun bagi Bani Israel. Untuk apa kita tahu? Oh tidak, agar kita mengerti juga tentang balaun bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin. Kaum muslimin juga punya bala, Bani Israel juga punya bala. Wa iz faraqna bikumul bahra. Jadi kita lanjut di ayat selanjutnya. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Nah, tadi najainakum. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kami memisahkan, jadi memisahkan faraqna bikumul bahra, memisahkan untuk kalian itu al bahra, lautan.
Jadi Laut Merah ya. Jadi Laut Merah terbelah ya. Jadi saudara sekalian salah satu mukjizat ya yang membuktikan bahwa Musa ini adalah utusan Allah, tongkatnya itu bisa membelah lautan. Jadi Bani Israel itu melihat dengan mata kepalanya laut itu terbelah, dan melihat dengan mata kepalanya bahwa Musa benar-benar utusan Allah ya. Berbeda dengan Rasulullah yang sangat sulit membuktikan dirinya utusan Allah karena tidak memiliki eh, mukjizat yang terlihat mata kepala. Jadi Allah katakan, fa anjainakum, kami selamatkan kalian menyeberangi lautan, Laut Merah, kemudian wa agraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun ala Fir'aun. Jadi wa antum tanzurun, dan kalian melihat dengan mata kepala. Allah menggunakan kata nazara, itu artinya melihat dengan mata kepala. Jadi bukan tubusirun. Tubusirun itu bisa melihat dengan pemikiran, dengan pandangan, dengan pikiran. Tapi tanzurun itu artinya melihat dengan mata kepala. Dengan mata kepala kalian melihat itu lautan terbelah, kalian bisa melewati lautan, dan Ali Fir'aun itu apa namanya uh, apa namanya ditenggelamkan di lautan setelah lautan itu kembali tertutup. Baik saudara sekalian, jadi ini tentang Bani Israel, tentang sebuah zuriyah, sebuah genetika. Jadi gen manusia ini terbagi dua, ada Bani Israel, ada Bani Adam. Allah membahas dulu Bani Israel, dan ini bahasanya panjang. Jadi panjang-panjang sampai nanti Allah membahas Bani Adam, tentang Ibrahim. Jadi di halaman-halaman berikutnya kita akan melihat Ibrahim. Disitulah Allah mulai berbicara tentang Bani Adam. Jadi ini kisah panjang, dan di kisah itu di sana kita mencoba melihat tentang petunjuk maupun tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel mestinya sadar ya, mereka itu di disebut-sebut oleh Allah ya, kisah mereka, sejarah mereka disebut-sebut oleh Allah demikian panjang. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Sayangnya tidak banyak dari Bani Israel itu yang beriman. Baik. Wa izwa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhastumul ajala min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala janjinya kepada Musa itu 40 malam. Jadi saudara sekalian, 40 malam ini menjadi kajian yang perlu untuk ditadabburi. Mengapa 40 malam? Tsumma takhastumul ajala min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian ketika Musa pergi 40 malam itu, kalian Bani Israel itu menjadikan al-ijlah. Jadi al-ijlah ini apa namanya, anak sapi, disebut ijlah. Kalian menyembah anak sapi, ijlah itu, wa antum zalimun, kalian zalim. Baik, pertama kita coba membahas itu 40 malam. Kenapa 40 malam? Saudara sekalian, 40 malam ini adalah sebuah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 40 malam ini cukup untuk merubah sebuah kebiasaan biologis ya, atau irama biologis ya. Jadi biasanya sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu apa namanya, itu sulit berubah. Jadi ini Allah petunjuk, ada namanya 40 malam. Jadi butuh 40 malam untuk merubah sebuah kebiasaan biologis. Kalau misalnya orang biasa begadang, maka akan sulit berubah, akan sulit tidur nantinya, kecuali dia berusaha merubahnya di 40 malam. Jadi kalau berubahnya cuma semalam atau 2 malam, dia akan kembali lagi. Jadi ini adalah petunjuk tentang perubahan biologis. Saudara sekalian,
seperti puasa ya, puasa itu kenapa 30 hari itu sebenarnya adalah agar kita merubah, ada perubahan biologis, di mana, eee, umumnya, kalau bukan Ramadan kita tidak pernah makan di waktu maghrib dan di waktu subuh. Jadi kalau Ramadan kita merubah kebiasaan makan kita, makan dulu baru maghrib, makan dulu baru sholat subuh, ya. Jadi itu butuh 30 hari untuk merubah kebiasaan itu sehingga setelah bulan Ramadan kita bisa melanjutkan kebiasaan makan dulu sebelum sholat maghrib dan makan dulu sebelum sholat subuh. Ya, ya. Jadi 30 malam Allah lakukan itu, eh, Allah perintahkan untuk melakukan itu. Tapi itu sebenarnya untuk memenuhi karena apa namanya ya, jadi karena memang tidak biasa orang melakukan makan di waktu itu. Jadi seandainya Allah memerintahkan sampai 40 malam, maka akan berubah apa namanya, eee, berubah eee, kebiasaan makan itu. Jadi 40 malam, butuh 40 malam. Makanya itu biasa ditambahkan lagi puasa Ramadan itu dengan puasa Syawal, itu untuk merubah uh, biologis. Jadi ini adalah bentuk penafsiran, artinya itu bisa benar dan bisa juga tidak bisa tepat uh, tentang itu dan bisa juga kurang tepat. Ini adalah namanya menunjukkan sebuah realita terhadap apa yang Allah nukil, apa yang Allah sebutkan. Jadi ini tentang 40 malam ditafsirkan sebagai 40 adalah waktu untuk merubah kebiasaan biologis. Jadi setelah berubah kebiasaan biologis itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Musa wa ataina Musa al-kitaba. Jadi butuh 40 malam Musa menunggu kitab itu. Baik. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi ini setelah 40 malam itu Nabi Musa mendapatkan kitab yang disebut dengan kitab Taurat dan nama keduanya disebut dengan Al-Furqan. Jadi wa iz ataina Musal kitabah Alkitabah yaitu kitab Taurat dan nama keduanya Al-Furqan. Jadi saudara-saudara sekalian segala sesuatu kembali lagi berpola sunai. Jadi kitab Taurat itu punya nama Taurat, punya dua nama yaitu kitab Taurat dan kitab Al-Furqan. Wa ataina Musal kitaba wal Furqan. Kemudian kalau kitab Injil itu punya dua nama penamaan dalam Al-Qur'an disebut dengan Injil dan Bayyinat. Jadi Allah katakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kalau Al-Qur'an, Allah menyebutnya Alkitab dan Al-Qur'an. Jadi zalikal kitab hudal lil muttaqin, kemudian Al-Qur'an hudal linnas. Jadi sekali lagi ini adalah pola dua-dua. Kitab Musa dinamakan Taurat dan Al-Furqan. Adapun Al-Furqan di Al-Qur'an itu hanyalah sebuah surah, jadi bagian dari surah-surah Alkitab. Baik, jadi wa ataina Musal kitab wal furqan. Dari la'allakum tahtadun. Ini Allah berbicara tentang Bani Israel agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi Bani Israel mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Al-Furqan. Jadi saudara sekalian, kita kaum muslimin umat Muhammad mendapatkan petunjuk dengan kitab Al-Qur'an. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijlah. Jadi setelah pulang Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah menzolimi kaum kalian. Jadi kalian telah menzolimi kaum kalian, kaum Bani Israel, ya, bittikhazikumul ijlah, dengan karena kalian itu mengambil ijlah anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah pada bari'ikum, kepada yang bari'ikum yang mengadakan, yang mencipta kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah. Faqtulu anfusakum, faqtulu anfusakum
inna zalik faqatulu anfusakum. Jadi kalau diterjemahkan itu bunuhlah diri kalian. Jadi faqatulu anfusakum. Jadi ini bukan tentang bunuh diri ya. Jadi ini faktulu anfusakum, akhirnya apa nama anfusakum ini tentang kaum ya. Jadi ini tentang kaum. Jadi akhirnya mereka memerangi kaumnya sendiri. Jadi perangilah kaummu sendiri, faqatulu anfusakum. Perangilah kaummu sendiri. Jadi Bani Israel hanya berperang yang mengikuti yang menyembah Ijlah diperangi dengan yang beriman. Jadi yang beriman pada kitab itu memerangi akhirnya berperang mereka jadi berperang jadi perang saudara itu sudah dikenal ya kalau bicara ini petunjuk perang saudara itu sudah ada sejak Musa alaihissalam. Uh, Fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Jadi berhentilah, bertaubatlah. Jadi sampai mereka bertaubat yang apa namanya ittikhazikumul ijlah yang apa namanya ini yang menyembah al-ijlah. Baik saudara sekalian, tanpa mengaitkan ayat-ayat Al-Quran tentu kita belum mendapatkan gambaran yang sempurna atau gambaran besar seperti apa kisah yang disebutkan oleh ayat ini. Jadi silahkan nantinya kita akan mengikutkan dengan apa namanya kisah tentang Al-Hijrah ini di ayat-ayat yang lain. Sekali lagi Allah katakan, "Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna 'alaiha bayana." Kamilah akan memberikan penjelasan. Di ayat lain Allah akan menjelaskan bagaimana Samiri mengajak orang, bagaimana Samiri itu yang membuat itu al-ijlah patung anak sapi itu, kemudian lahu huwar, kemudian dia bisa bersuara patung itu dan mereka disembah. Jadi disembah al-ijlah itu. Itu nanti akan dibahas di ayat yang lain dan untuk lengkapnya penggambaran ini itu harus dikaitkan dengan ayat tersebut. Baik, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqa wa antum tanzurun. Saudara sekalian, jadi ketika Musa itu meminta memerangi orang-orang yang menyembah patung al-ijlah itu ya. Orang-orang yang beriman ini tidak mau lagi melakukan itu. Jadi ini Bani Israel memang kaum yang apa namanya yang berubah-berubah ya. Jadi mereka itu mengatakan wa iz qultum ya Musa wahai Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Jadi kami tidak mau beriman, kami tidak mau percaya tentang itu ya. Ini memerangi saudara sendiri bagaimana ceritanya nih. Jadi lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Sampai kami melihat Allah langsung yang bilang gitu. Jadi hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqa wa antum tanzurun. Jadi semua yang apa namanya itu yang tidak maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan as-sa'iqah. Jadi menghukum mereka dengan as-sa'iqah. As-sa'iqah sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya tentang as-sawa'iq. Jadi mereka mereka di apa namanya dibinasakan dengan as-sawa'iq, dengan suara petir yang memekakkan telinga, suara petir sangat besar yang mematikan. Jadi ada namanya derajat-derajat suara. Sebelumnya kita sudah membahas ada namanya riksa, ada hamsa, ada sayha, ada sa'iqah. Nah, itu derajat-derajat suara. As-sayhatu, kemudian as-sa'iqatu itu adalah derajat suara yang mematikan yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan pada kaum Musa. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi setelah mereka kaum yang tidak beriman pada Musa itu dimatikan, Allah Subhanahu wa taala ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah menumbuhkan kembali kaumnya, jadi kaum Musa itu kembali apa namanya kembali mengikuti Musa, menjadi kaum yang hidup lagi, kemudian agar mereka bersyukur. Jadi kaum Musa dalam artian Bani Israel itu tidak habis ya, tidak dimatikan, tidak sampai hari ini Bani Israel ada ya.
Baik, wazalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi di akhir halaman 8 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana uh, kaum Musa mendapatkan manna wassalwa, jadi bahkan diberikan makanan dari langit. Iya, ya. Jadi tentang hidangan dari langit itu nanti akan ada dijelaskan di surah Al-Maidah. Sampai Bani Israel di belakang-belakang itu di zamannya Isa alaihissalam meminta lagi. Kenapa? Karena sejarah mereka pernah Allah memberikan manna wassalwa. Akhirnya pada di Nabi Isa mereka juga meminta. Jadi uh, uh, hal tastati'u rabbuka an tunazza, apakah mampu Tuhan untuk menurunkan. Jadi karena Tuhannya siapa? Tuhannya Musa bisa. Jadi waktu Nabi Isa datang, mereka dipertanyakan kembali oleh Bani Israel, hal yasati'u rabbuka an tunazzala minas samai, apa namanya, apakah Tuhan mampu menurunkan dari langit hidangan seperti yang dulu diturunkan oleh Musa. Jadi karena itu Isa waktu mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan minta diturunkan makanan dari langit. Nabi Isa ingin berkata, untuk mendapatkan makanan bekerjalah, jangan berusaha, bekerjalah, jangan meminta turun dari langit. Seperti sejarah kalian dulu itu Allah memang menurunkannya dari langit. Ya, tetapi Nabi Isa memintakan satu kali turun. Jadi Nabi Isa berkata tentang itu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kami hidangan dari langit satu kali saja, anzil satu kali saja, takunu aidal lana, untuk menjadi hari raya kita. Jadi uh, uh, Bani Israel Allah karuniakan petunjuk Nabi besar Musa, kitab kitab Taurat, Al-Furqan, kemudian diselamatkan dari Fir'aun, diangkat dari sisaan, seburuk-buruknya sisaan, dan bahkan mendapatkan hidangan dari langit. Jadi, saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah SAW mendatangkan petunjuk ini, kitab yang ketiga, semua itu diceritakan sejarah mereka agar mereka percaya bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan seyogianya mereka beriman pada petunjuk yang Allah turunkan. Jadi di ayat sebelumnya Bani Israel diminta wa aminu bima anzaltu. Jadi berimanlah pada apa yang aku turunkan. Berimanlah pada Taurat, berimanlah kepada Injil, berimanlah kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Baik, saudara sekalian, kita akan apa namanya melanjutkan di halaman berikutnya. Sampai di sini penjelasan yang bisa kita angkat di kesempatan ini. Tentu saja, kandungan dari halaman ini jauh lebih besar dari apa yang kita bisa paparkan pada kesempatan ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabb janganlah menghukum kami bila kami terlupa ataupun tersalah. Syukran lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.